the second sign. You can hear me, please just open the door. Please open the door. David, get in! Dad. Film dimulai dengan penampakan beberapa orang di sebuah fasilitas, di mana para pekerja ini sedang mengerjakan sebuah proyek. Namun terlebih dahulu mereka harus melakukan yang namanya pengeboran. Nah, pada saat sampai di kedalaman 3000 kaki, tiba-tiba terlihat sesuatu yang mencurigakan keluar dari bawah tanah. You see that? What was that? What's going on? Semua monster yang keluar dari dalam tanah itu menghancurkan kota-kota, dan bahkan peperangan melawan makhluk-makhluk itu terjadi di seluruh dunia. Sampai pada akhirnya bencana tersebut berhasil dihentikan. Nah, sejak saat itu instalasi militer di seluruh dunia kemudian diperkuat, termasuk beberapa fasilitas yang dibangun di dekat lubang neraka untuk mengantisipasi andai peristiwa mengerikan itu terulang kembali. 15 tahun kemudian, keadaan dunia berangsur-angsur mulai pulih. Di sini kita kenalan dulu nih sama seseorang yang bernama David. Dia ini seorang pembersih hama. David ini pernah punya seorang istri yang bernama Laura. Nah, Laura sendiri sekarang bekerja di salah satu sekolah. Belum jelas apa yang menyebabkan dirinya berpisah dengan David, tapi yang pasti mereka berdua punya seorang anak yang bernama Taylor, yang selalu menghabiskan waktunya bermain skateboard dan juga berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Maddie. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol nih, Maddie sebenarnya khawatir tentang gerhana yang akan terjadi esok hari, di mana hari itu adalah hari penghakiman akan terulang kembali. 15 tahun yang lalu mereka berdua belum lahir, jadi anak-anak seumuran mereka hanya mendengar kejadian tersebut dari orang tuanya masing-masing, termasuk juga si Taylor ini. Taylor dengan santainya mencoba menenangkan Maddie, sambil mengatakan kalau udah biasa gitu terjadi gerhana, dan sampai sekarang nggak ada monster yang beneran muncul. Scene kemudian berpindah di mana David mengunjungi anaknya Taylor dan juga mantan istrinya si Laura. Tujuan David kesini adalah untuk mengajak Taylor pergi ke rumahnya. Meskipun Taylor sebenarnya tinggal sama ibunya, tapi sesekali David juga berkunjung ke tempat mereka untuk tetap menjaga hubungan baik lah intinya. Sementara itu ada kabar yang mengejutkan di sebuah fasilitas tentang adanya aktivitas seismik menjelang terjadinya gerhana. Karena itu para personil militer mencoba menyelidikinya. Salah seorang personil yang bernama Garrett melakukan pemeriksaan dengan teliti. Garrett nggak mau kalau terjadi kerusakan di fasilitas ini, karena dia tahu betul dengan kengerian yang terjadi 15 tahun yang lalu. Next, di rumahnya David dan Taylor mendengarkan sebuah berita yang menyiarkan kalau telah terjadi fenomena aneh, di mana ikan-ikan di berbagai tempat dikabarkan mati secara mendadak. Another event like the one 15 years ago. Final shot. The eclipse. David menyadari kalau peristiwa ini persis sama dengan yang terjadi sebelum hari penghakiman 15 tahun yang lalu. Nah, Laura yang juga mengetahui lewat berita di televisi langsung menghubungi David dan memintanya untuk membawa pulang Taylor. Karena di rumah David ini dianggap gak aman, jadi si Laura berniat membawa Taylor ke bunker perlindungan. Yang semuanya itu udah diatur sama teman dekatnya Laura yang bernama Milton. Tapi ketika David mengiyakannya, tiba-tiba aja Taylor menghilang. Sementara itu, satu monster terlihat berhasil menyelinap keluar dari dalam lubang yang ada di fasilitas tanpa ada yang melihatnya. Ternyata si Taylor ketemuan sama pacarnya Maddie. Jadi si Maddie ini semakin takut cuy dengan pemberitaan di media. Apalagi Maddie sekarang tinggal sendirian, karena udah lama gitu dia ditinggalin sama kedua orang tuanya. Nah, pas lagi asik-asik ngobrol nih, tiba-tiba sekawanan burung berhamburan keluar, yang seakan-akan menyiratkan kalau akan terjadi sesuatu. Look at that. It's the second sign. Sementara itu di tengah jalan, David yang sedang berkendara untuk menjemput Taylor tiba-tiba mendadak berhenti ketika semua orang juga memberhentikan kendaraannya untuk melihat kawanan burung yang berterbangan. Karena situasi jalanan macet, David terpaksa berlari menuju ke arah taman. Di saat yang bersamaan, para pekerja yang berada di fasilitas terlihat sedang melakukan pemeriksaan rutin. Di sana mereka mendengar suara-suara yang mencurigakan, dan ketika mereka semua mendengarkannya dengan seksama, tiba-tiba
Para penjaga sempat menembaki makhluk itu, tapi anehnya itu makhluk nggak terluka sama sekali. Sementara itu di taman, David akhirnya bisa bertemu kembali dengan Taylor dan juga Maddie, di mana keduanya masih tampak ketakutan pasca kemunculan burung-burung di langit. Bersamaan dengan itu, Laura dan Milton juga tiba tepat pada waktunya. Dari sana, mereka semua lalu bergegas pergi menuju ke bunker perlindungan, karena kurang dari 1 jam lagi gerhana akan segera muncul. Kekacauan terjadi di mana-mana, kemacetan, kepanikan, benar-benar membuat suasana menjadi mencekam. Singkat cerita, sampailah mereka di bunker perlindungan. Tapi sialnya yang boleh masuk ke dalam bunker hanyalah wanita dan anak-anak aja. By the way, si Taylor dan Maddie masih bisa masuk ke dalam cuy, karena umur mereka masih 15 tahun. Namun rupanya di sini Taylor nggak mau berpisah dengan David. Dari sana, Taylor berlari keluar dan memeluk kembali ayahnya, yang kemudian terpaksa disusul oleh Laura dan juga Maddie. Nah, sialnya tiba-tiba aja nih kapasitas bunker mendadak udah terisi penuh. Yang itu berarti semua orang yang ada di sini udah nggak bisa masuk ke dalam lagi. Karena nggak mau buang-buang waktu, David lalu menyarankan mereka semua untuk pergi ke tempat penampungan temannya yang berada di suatu lokasi. Tapi karena waktunya juga nggak cukup, Milton menyarankan agar berlindung di ruang bawah tanah yang ada di sekolahnya. Perdebatan pun terjadi. Taylor merasa kalau di sana bukanlah lokasi yang aman untuk bersembunyi. Sampai kemudian mereka terjebak dalam kemacetan yang parah. What is going on? What's happening? What do we do? It's all stopped. Mau nggak mau, mereka keluar dari mobil. Suasana menjadi mencekam ketika gempa bumi terjadi, yang disusul dengan gerhana yang menutupi matahari. Makhluk mengerikan pun keluar dari dalam fasilitas, dengan jumlah yang sangat banyak. I know, get in the car. Guys, let's go. We gotta go now. Makhluk-makhluk itu dengan cepat menguasai kota, dan sedikit lagi mendekati tempat di mana David dan yang lainnya sedang berada. David lalu menyarankan untuk pergi secepat mungkin dari sini. Nah, di sini Milton gak mau kalau David yang nyetir mobil, sehingga terjadilah keributan yang gak penting sama sekali. Sampai kemudian seekor makhluk menyerang Milton dan kemudian membunuhnya. Gak pakai lama, David langsung membawa mobil sengebut-ngebutnya. Mereka melewati saluran air buatan untuk bisa keluar dari dalam kota. Di sini Maddie sempat bertanya dari mana asal makhluk-makhluk tersebut. Laura lalu mencoba menjelaskan dari apa yang dia ketahui. Pada dasarnya nggak ada yang tahu nih dari mana asal makhluk-makhluk itu. Nggak ada yang tahu kenapa mereka ada di sini dan apa yang mereka inginkan. Banyak orang berteori kalau mereka adalah setan. Ada yang bilang juga itu merupakan kehendak yang maha kuasa. Namun dari semua teori tadi nggak ada yang benar-benar tahu alasan sebenarnya makhluk-makhluk itu muncul ke dunia. Singkat cerita, di tengah jalan tahu-tahu bensinnya habis cuy. David lalu keluar untuk mencari kendaraan pengganti yang kebetulan berserakan di depan mereka. David menemukan satu mobil yang kayaknya masih bisa dikendarai. Namun ketika masuk ke dalam, David dikejutkan dengan seseorang yang rupanya lagi bersembunyi di bangku belakang. Oh my God. Oh no. It really catches attention. Ketika makhluk itu lagi sibuk makan nih, David perlahan-lahan menyalakan mobil dan kemudian memundurkannya sedikit demi sedikit. Sampai kini berada bersebelahan persis dengan mobil yang ditumpangi oleh Laura dan yang lainnya. Nah, rencananya kan mau pindah mobil nih. Tapi gimana caranya mereka pindah dan gak ketahuan? Ya nggak bisa cuy, ketahuan juga. Namun si bapak yang dari tadi ngumpet di mobil tiba-tiba keluar sambil membawa garam, yang kemudian disiramkan ke arah makhluk itu. Udah kayak stick ya. Udah tau lah ya apa yang terjadi ya. Si bapak akhirnya mati diseruduk, sedangkan David dan yang lainnya berhasil kabur dengan memanfaatkan situasi itu. Mereka kemudian tiba di daerah perbukitan dan sampailah di lokasi perlindungan temannya David yang bernama Ted. Dari sana semuanya serempak nih manggilin Ted. Tapi anehnya nggak ada respon sama sekali. Nah, sebenarnya si Ted ada cuy, dimana dia lagi melihat ke arah monitor. Namun ternyata It's motion activated. Just gotta alert him. Ted! Ted! situasi semakin mencekam ketika segerombolan monster yang gak terhitung jumlahnya terlihat berdatangan dari balik bukit. David yang panik pun terus aja nih menggedor-gedor pintu bunker. Dan pada saat mereka sedikit lagi bakalan amsyong, tiba-tiba pintunya terbuka. Ted, if you can hear me, please just open the door. Please open the door. David, get in! Dad!
Di dalam, Ted langsung menyambut David dan juga yang lainnya, sambil meminta maaf karena kebetulan dia nggak mendengar kalau ada orang di luar bunker. Aneh ya, padahal dia tahu loh, cuma lagi ditodong aja sama seseorang. Di dalam bunker ternyata bukan hanya Ted seorang, melainkan ada orang lain, yaitu Stella istrinya, dan juga salah seorang anggota militer yaitu si Garrett. Ted kemudian memperkenalkan Garrett sebagai salah seorang kenalannya, yang tak gimana caranya pokoknya si Garrett ini beralasan kalau dirinya terpisah dari unitnya, pasca kemunculan monster di fasilitas sebelumnya. Nah, karena udah gak bisa kemana-mana, mereka semua lalu mulai menikmati keadaan. Entah itu makan-makan, memantau siaran radio, dan apapun itu pokoknya yang berguna lah. Karena mereka gak pernah tahu kapan situasi ini kembali normal. Singkat cerita, sambil menikmati makanan, Garrett lalu bercerita tentang bagaimana makhluk-makhluk tersebut bisa mendeteksi manusia. Menurut Garrett, mereka sangat tertarik dengan yang namanya pergerakan dan juga cahaya. Bahkan mungkin makhluk-makhluk itu juga bisa melihat jiwa-jiwa manusia. I think that they see right into you. Right into your soul. They're here to test us. I think it's crystal clear that these things are the devil's work. Garrett terus bercerita tentang dirinya, yang sejak 15 tahun yang lalu sudah berada di fasilitas tempat di mana monster-monster itu keluar. Sebanyak 157 pekerja mati dalam serangan tersebut. Nah, uniknya dalam kejadian itu, Garrett berhasil selamat, setelah dia secara nggak sengaja menceburkan dirinya ke kolam pembuangan yang terasa sangat asin. Saking asiknya bercerita, Garrett nggak sadar kalau Ted lagi memberikan isyarat kepada David untuk mengambil pisau yang ada di hadapannya. David yang paham langsung mengambilnya. Next, kemudian setelah makan, beberapa orang kepengen istirahat. Namun David dan juga Ted memberitahu supaya santai aja gitu, jangan tidur dulu. Rupanya Garrett menyadari kalau kehadirannya di sini memang gak diinginkan. Dan bener aja, ketegangan pun terjadi ketika Garrett mengeluarkan pistol dan menodongkan senjatanya dan meminta David untuk membuang pisau yang ada di tangannya. Ted lalu menceritakan kalau dia dan Stella disandera oleh Garrett. Nah, awalnya Ted nggak mau membukakan pintu ketika melihat Garrett di luar. Tapi rupanya istrinya Stella yang baik hati nggak tega cuy. Stella kemudian membiarkan Garrett untuk masuk. Namun akibatnya Stella dan Ted malah disandera. Ketika suasana mulai udah nggak jelas nih, tiba-tiba mereka merasakan kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Di mana makhluk-makhluk yang ada di luar kini nggak kedengaran lagi. Untungnya makhluk yang seperti kelabang itu berhasil dibunuh oleh Maddie, sedangkan David berhasil melumpuhkan Garrett dan kemudian mengambil pistol miliknya. Tapi sial, dalam insiden itu Stella terluka. Next, nggak lama setelah itu David yang melihat ke arah monitor menyadari kalau di luar sana ada monster banteng yang muncul tepat di depan pintu bunker. David yang tahu kalau mereka nggak akan bisa bertahan lama di sini kemudian memberitahu yang lainnya untuk segera keluar. Namun karena Stella lagi terluka, jadinya ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Nah, di saat banteng itu terus mencoba mendobrak pintu, Ted mengatakan kalau mereka bisa aja keluar menggunakan sebuah terowongan rahasia. Mendengar hal tersebut, Garrett lalu meminta untuk diajak pergi bersama. Garrett mengaku kalau dirinya memiliki sebuah kendaraan yang disembunyikan di sekitar lembah. Garrett juga menyarankan untuk pergi ke fasilitas tempat di mana monster-monster itu keluar. Jadi menurutnya tempat yang paling aman itu adalah tempat di mana monster-monster itu muncul. Karena logikanya semua monster kan udah pada keluar nih. Jadi ya aman lah pastinya. Garrett juga mengatakan kalau di fasilitas itu terdapat ruangan yang aman bagi mereka semua. Nah, karena nggak ada pilihan lain, mereka semua pun akhirnya setuju. Okay, then. Let's go. Sebelum berangkat, Ted terlebih dahulu menunjukkan gudang miliknya, di mana di sana penuh dengan perlengkapan dan juga persenjataan. Singkat cerita, mereka semua berhasil keluar melewati jalur rahasia, dan kemudian meneruskan perjalanan ke arah lembah. Nah, pada saat lagi asik-asik jalan nih, tiba-tiba Taylor menemukan kalau ada seekor monster yang berdiri tepat di pinggir jalan. Ternyata monster itu udah mati. Bukannya melanjutkan perjalanan, Maddie yang penasaran kemudian mendekatinya, dan tiba-tiba Garrett lalu memberitahu kalau dirinya bisa bermanfaat andai tali yang mengikat tangannya dilepaskan. Nah, karena David merasa perkataan Garrett ada benarnya, dia pun melepaskan ikatan Garrett. Next, kemudian sampailah mereka di puncak gunung. Dari sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan, di mana seluruh kota kini terlihat hancur lebur. Beberapa waktu kemudian, sampailah di kendaraan yang dimaksud. Pas udah siap semua nih, tahu-tahu mobilnya nggak mau nyala cuy.
Panik dong pastinya. Belum lagi segerombolan monster juga muncul mendekati mereka. Nah, Stella yang tadi terluka, tubuhnya kini sekarang sudah mulai terinfeksi. Dia sempat mengambil pistol milik Ted dengan maksud untuk bunuh diri. Tapi karena Ted berhasil mengambil kembali pistol di tangannya, Stella kini malah mengorbankan dirinya. Come here, Stella. Stella, hurry! Right now! No! Suasana menjadi hening pasca kematian Stella. Lewat siaran radio, mereka juga mendengar perihal bunker yang di bagian awal ketika mereka tiba di sana pertama kali, yang dikabarkan kalau bunker tersebut berhasil ditembus, dan di sana terjadi yang namanya pembantaian besar-besaran. Next, sampailah mereka di fasilitas yang dimaksud, di mana suasananya terlihat sangat sepi. Mau nggak mau mereka kemudian turun untuk memeriksanya. Tujuan mereka sekarang adalah menuju ke basement, tapi untuk bisa ke sana sistem kelistrikan harus dipulihkan terlebih dahulu. David dan Garrett yang akan melakukannya, sedangkan sisanya menuju ke ruang medis untuk mengobati Ted yang sempat terluka ketika memasuki kendaraan. Garrett mengatakan kalau militer sebenarnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menahan invasi monster yang kedua kalinya. Mereka bahkan sudah membanjiri jalan masuknya menggunakan air asin. Tapi karena lubang galiannya terlalu dalam, jadi semua rencananya gagal total cuy. Kemudian setelah berhasil menghidupkan kembali daya listrik, tiba-tiba David dan Garrett mendengar suara-suara yang mencurigakan. Karena khawatirnya ada monster di dalam fasilitas dan akan terlalu beresiko jika meneruskan ke arah basement, David lalu mengajak yang lainnya supaya cepat-cepat itu mencari ruang perlindungan. Mereka harus bertahan selama mungkin sampai gerhana matahari berakhir, dan waktu yang mereka punya sekitar 2 jam lagi. Yah, masih lama dong. Garrett lalu mengusulkan untuk bersembunyi di ruang penyimpanan bahan-bahan kimia. Tapi baru aja mulai berjalan, tiba-tiba... Let's go. David, gone! Saat monster-monster mulai berdatangan, Garrett memilih untuk kabur dan bersembunyi di ruang penyimpanan. Garrett lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya, yang ternyata si Garrett ini rupanya juga sudah terinfeksi sejak lama. Kita kembali lagi ke David dan yang lainnya. Di sini David memiliki sebuah ide. Dia berencana untuk membanjiri seluruh ruangan menggunakan air asin. David kemudian mulai memasuki jalur ventilasi udara. Perlahan-lahan David mulai mematikan aliran air. Dia melakukannya dengan tenang, karena kalau sampai sedikit aja dia bersuara, udah kelar cuy. Dia lalu kembali lagi nih ke ventilasi udara. Tapi tiba-tiba... disiram garam gak tuh? Nah, setelah itu David lalu berusaha menghubungi Taylor lewat pengeras suara. David meminta Taylor untuk menghidupkan alarm kebakaran. Namun Taylor yang mendengarnya nggak bisa berbuat apa-apa, karena mereka juga lagi terjebak di antara makhluk-makhluk yang bermunculan. Nah, di luar dugaan nih, Ted kemudian mengorbankan dirinya untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Dia mengambil kapak dan menghajarnya, sampai kemudian... No, Ted! Bersamaan dengan itu, gerhana kini telah berakhir. Semua monster yang ada di luar sekarang kembali lagi menuju ke habitatnya, yaitu dunia bawah. Namun rupanya dari sekian banyak monster, ada satu yang masih tersisa, di mana makhluk tersebut muncul tepat di belakang Garrett. Pada saat Garrett ini lagi ingin menghabisi Taylor, Laura, dan juga Maddie. Dengan memanfaatkan keadaan itu, David dan yang lainnya berlari menuju ke ruang medis. Di sana mereka mencoba meracik campuran air asin, yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung silinder. Dan tepat setelah berhasil membuatnya, tiba-tiba makhluk itu berada di depan pintu. Kemudian setelah dirasa aman, David, Laura, Taylor, dan Maddie keluar dari dalam fasilitas. Sekarang kota-kota memang udah hancur, namun umat manusia masih mempunyai kesempatan untuk memulihkan keadaan. Dan sekali lagi, manusia membuktikan kalau mereka nggak akan dengan mudah dikalahkan oleh kegelapan. Mereka akan terus melawan sampai... Gua nggak akan review tentang bagus apa enggaknya film ini ya, karena kalian bisa nilai sendiri lah ya.
the chase and the